Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Doktoranda Yusra Dewi MPD dan Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan topik paragraf. Nah, saya Alpin Sahri dengan NIM A1B10019 akan memandu jalannya presentasi pada sesi kali ini. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan secara singkat nama-nama kelompok 5. Untuk yang pertama yaitu Ira Aryati dengan NIM A1B10014, kemudian Melda Ardiani dengan NIM A1B10012, dan saya sendiri Alpin Sahri dengan NIM A1B10019. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman, di materi pertama ini saya akan membahas tentang pengertian paragraf. Paragraf ialah karangan yang terbentuk dari satu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan, menurut Wirya Martaya. Nah, kemudian ke pembahasan kedua. Jenis paragraf, teman-teman, yaitu terbagi menjadi dua sub besar. Yang pertama yaitu berdasarkan pola penalarannya, dan yang kedua berdasarkan coraknya. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan pola penalarannya terbagi menjadi sub-sub kecil lainnya. Untuk yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan pernyataan umum ke pernyataan khusus, atau paragraf yang berkalimat utama di awal paragraf. Dan yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan kebalikan paragraf deduktif, yakni paragraf yang diawali pernyataan khusus menuju ke pernyataan umum, atau paragraf yang berkalimat utama di akhir paragraf. Kemudian, yang ketiga yaitu paragraf deduktif, deduktif indukatif. Paragraf ini dimulai dengan kalimat inti yang mengemukakan gagasan utama, kemudian diikuti dengan kalimat inti lagi. Kemudian paragraf naratif atau deskriptif. Paragraf ini tidak berkalimat utama. Kalimat di dalam paragraf ini adalah kalimat inti pikiran utama tersirat dalam kalimat itu. Nah, untuk yang kedua yaitu berdasarkan coraknya. Di dalam coraknya ini terbagi menjadi sub kecil yaitu 1. Paragraf paparan atau eksposisi. Paragraf tersebut memberikan informasi atau penjelasan mengenai suatu topik secara objektif dan jelas. Paragraf eksposisi digunakan dalam tulisan ilmiah, artikel, atau esai yang memerlukan data dan fakta sebagai pendukung argumen. Kemudian paragraf bahasan argumentasi. Paragraf tersebut menampilkan pendapat atau argumen penulis disertai dengan bukti-bukti logis dan faktual. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar sependapat dengan pandangan penulis. Bahasa yang digunakan bersifat persuasif dan argumen yang diberikan harus kuat serta didukung oleh data-data akurat. Serta 3 paragraf lainnya, yaitu paragraf kisahan, paragraf drama, dan paragraf romansa. Nah, teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Melda Ardiani. Kepada Melda dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi paragraf. Nah, di sini terdapat 3 fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka, tiap jenis tulisan atau karangan akan mempunyai paragraf
yang membuka atau mengantarkan tulisannya, atau mengantarkannya ke pikiran utama ke dalam bagian-bagian tulisan tersebut. Oleh sebab itu, sifat-sifat dari paragraf semacam ini harus menarik minat dan perhatian pembacanya, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang akan segera diuraikan. Nah, selanjutnya yaitu paragraf penghubung. Nah, paragraf penghubung tersendiri adalah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Inti persoalan yang akan dijelaskan atau dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf penghubung. Oleh karena itu, dalam membentuk paragraf-paragraf penghubung harus memperhatikan hubungan antara paragraf yang ada secara teratur dan diatur atau disusun secara logis. Selanjutnya, nah, yang terakhir yaitu paragraf penutup. Nah, paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksud atau diharapkan untuk mengakhiri tulisan atau bagian tulisan atau karangan. Dengan kata lain, paragraf penutup memandang simpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf-paragraf penghubung. Selanjutnya, selanjutnya syarat-syarat paragraf. Terdapat 3 syarat-syarat paragraf, yaitu kesatuan paragraf, koherensi, dan perkembangan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Nah, kesatuan paragraf membina paragraf itu secara bersama-sama, menyatakan suatu hal, suatu pikiran, atau gagasan tertentu. Kesatuan paragraf tidak boleh diartikan bahwa ia hanya memuat satu hal saja. Yang kedua, yaitu koherensi. Nah, syarat yang kedua harus dipenuhi oleh sebuah paragraf, yaitu bahwa paragraf harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik. Nah, kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antar kalimat-kalimat pembina paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Yang terakhir yaitu perkembangan paragraf. Nah, perkembangan paragraf adalah penyusunan atau perincian pikiran penjelas atau gagasan-gagasan bawahan yang bersumber dari pikiran atau gagasan utama. Nah, penyusunan atau perincian tersebut harus secara sistematis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Saudari Melda, terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat itu. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Ira Aryati. Kepada Ira, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah kebahasaan yang mempengaruhi suatu paragraf, di mana yang pertama itu terdapat repetisi. Repetisi ini dapat dibina dengan mengulang kata-kata kunci, yaitu kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Kemudian yang kedua yaitu kata ganti. Kata ganti, gejala yang universal dalam berbahasa. Sebuah kata yang mengacu pada manusia dan benda. Kemudian yang ketiga yaitu kata transisi. Dalam hal ini, bantuan kata-kata ataupun frasa transisi sebagai penghubung antara satu gagasan dengan gagasan lainnya, atau antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Lanjut. Baiklah, jadi di sini terdapat contoh masalah dalam kebahasaan. Yang pertama itu repetisi. Di sini terdapat kesalahan dalam sebuah paragraf, di mana frasa metode A mendapatkan sebuah pengulangan yang terlihat tidak efektif jika diletakkan di dalam sebuah kalimat, di mana kekeliruan tersebut yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode A terhadap hasil belajar siswa. Metode A yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode A yang sudah banyak digunakan, sehingga frasa metode A ini dapat kalimat yang membosankan jika diletakkan secara berulang-ulang. Kemudian selanjutnya, contoh masalah kebahasaan yang kedua yaitu kata ganti. Di sini terlihat tidak konsistennya penulis dalam membuat suatu paragraf. Di sini terdapat kata peneliti dan dia dalam
penggunaan kata ganti, sehingga kalimat yang digunakan tidak konsisten dan efektif. Selanjutnya itu ada kata transisi. Di sini terlihat bahwasannya penggunaan kata dan dalam kalimat itu tidak tepat, khususnya di awal kalimat kedua. Lanjut. Kemudian terdapat perincian dan urutan pikiran maupun pengembangan paragraf. Perincian dan urutan pikiran, sebuah pikiran atau gagasan utama, dan hubungan antara pikiran-pikiran penjelas atau gagasan-gagasan bawahan yang menunjang pikiran ataupun gagasan utama. Pengembangan paragraf adalah penyusunan ataupun perincian pikiran penjelas atau gagasan-gagasan bawahan yang bersumber dari pikiran atau gagasan utama. Dalam mengembangkan sebuah paragraf, itu dapat digunakan bermacam-macam metode pengembangan yang bergantung pada sifat paragraf yang dikembangkan. Dasar-dasar pengembangan paragraf dapat terjadi karena adanya hubungan alamiah, hubungan logis, serta ilustrasi-ilustrasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ira atas penjelasan yang sangat bermanfaat tersebut. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat di bawah ini. Nah, sebelum kita ke penutupan, saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Nah, kesimpulannya tersebut yaitu, paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan berpijak pada satu pikiran atau gagasan utama. Pikiran atau gagasan utama tersebut dijelaskan dengan urai pikiran penjelas atau gagasan-gagasan bawaannya. Paragraf berfungsi sebagai pembuka, penghubung, dan penutup. Syarat paragraf yang baik ialah kesatuan, koherensi, dan perkembangan. Kesatuan paragraf terpenuhi apabila paragraf tersebut mengandalkan satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas yang bertumpu pada pikiran utamanya. Koherensi paragraf terpenuhi apabila kalimat-kalimat pembangun paragraf itu memiliki kekompakan hubungan baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, terima kasih teman-teman karena telah menyimak video dari kelompok 5. Tidak perlu berlama-lama lagi, kami kelompok 5 pamit undur diri. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.